Shalom, pujikan nama Tuhan. Apa kabar saudara? Kiranya kita dalam keadaan baik-baik saja dan terus ditolong oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin membagikan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sebagai pengikut Kristus, kita tetap setia di dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Kita terus dimurnikan bagaikan emas, sehingga hidup ini senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan saja. Pujikan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami rindu merenungkan bagian-bagian firman-Mu. Ungkapkan rahasia firman-Mu, biar itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini. Roh Kudus, tolong kami, segala kekhawatiran kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, mau merenungkan bagian-bagian firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah, saya akan bacakan pada saat ini renungan firman Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat bagian-bagian firman Tuhan ini di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Nah, kita melihat di sini bagaimana agar kehidupan kita dimurnikan ya, seperti emas, sehingga kita muncul menjadi saluran terang bagi Kristus ya. Kita melihat kepada jemaat di Laodikia. Ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Berikut ayat 16, jadi karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kita melihat di sini ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Penting hari-hari ini kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hidup dalam persekutuan intim kita dengan Tuhan. Mengapa? Waktu kita duduk di kaki Tuhan, sesungguhnya di sanalah hidup kita terus dipulihkan. Waktu kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, dengan demikian kita akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita melihat di sini ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita lewat firman Tuhan yang diberikan kepada jemaat yang ada di Laodikia, dan ini juga berbicara dalam kehidupan kita hingga saat ini. Kita melihat firman Tuhan mengajari kita, menuntun kita agar kita tidak tersesat dan terus hidup setia di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita melihat bagian firman Tuhan ini dikatakan ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Tuhan mau kita itu menjadi orang yang
dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tapi biarlah kita menjadi panas ya di dalam Tuhan. Roh kita menyala-nyala melayani Tuhan seperti itu. Biarlah Roh Kudus terus penuhi kehidupan kita sehingga kita mengikuti pimpinannya dan bersemangat di dalam melayani Tuhan. Kita melihat di sini mengapa dikatakan jadi karena engkau som-som kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kalau kita som-som kuku, dikatakan tidak dingin atau panas, dikatakan Tuhan akan memuntahkan kita. Aduh, ngeri sekali ya kalau seperti itu. Jadi biarlah kita menjadi orang yang berapi-api ya. Maksudnya roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Di sini ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dikatakan di sini dikatakan karena engkau berkata aku kaya. Hati-hati ya dengan pribadi yang merasa kaya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita kaya di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan sesungguhnya orang yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan itu mempergunakan kekayaan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Mengapa? Karena kita ini hanya pengelola, kita ini hanya alat, hanya sarana yang Tuhan mau pakai menjadi salurannya. Janganlah kita kaya hanya untuk memperkaya diri, hanya kita nikmati sendiri. Tuhan sangat tidak suka seperti itu, tapi Tuhan rindu agar kehidupan kita dipakai menjadi alat tangannya untuk melayani Dia. Dikatakan di sini, aku tidak kekurangan apa-apa ya. Jangan sampai berkata seperti itu, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang terus bergantung kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan diri kepada kekayaan, tapi pengharapan kita sepenuhnya itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah diselamatkan olehnya karena kasih karunia, karena pengorbanannya, dan Tuhan mau kita terus menaruh harap kita hanya kepadanya. Seperti itu, jangan menjadi orang yang sombong ya, seperti itu. Hati-hati, karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran, seperti itu dikatakan. Dan kita melihat di sini, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat ya, ada orang merasa dirinya kaya, tidak kekurangan apa-apa, padahal dia melarat ya, seperti itu dikatakan malang dan miskin. Melarat, malang dan miskin. Kaya, dia katakan tidak kekurangan apa-apa, tapi sesungguhnya dia melarat, malang dan miskin. Mengapa? Karena dia bisa berada dalam keadaan yang som-som kuku, bisa saja menjadi orang yang dingin ya, seperti itu. Tapi Tuhan mau kalau kita diberkati, kita kaya, biarlah roh kita menyala-nyala, kita tetap panas ya, tetap bergairah, bersemangat. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang kaya di hadapan Tuhan itu adalah orang yang menjadi orang murah hati, orang yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat saluran di tangannya. Kita ini hanya pengelola. Yang kita pergunakan untuk diri kita adalah secukupnya apa yang kita butuhkan, seperti itu. Kalau lebih, itu berarti Tuhan mau pakai untuk bagi kerajaannya. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk mengasihi sama kita. Mengapa? Ada banyak orang-orang yang memang miskin secara jasmani yang perlu ditolong, seperti itu. Jadi kalau orang kaya tapi tidak mau menolong orang miskin, sesungguhnya dia adalah orang yang melarat, malang dan miskin secara rohani. Dikatakan buta dan telanjang. Jadi matanya tidak bisa melihat seperti Kristus melihat ya, seperti itu. Penting kita memiliki mata rohani, mata yang telah dijelikkan, di mana kasih Tuhan itu mengalir lewat kehidupan kita, memakai mata kita untuk bisa memandang kebutuhan di sekeliling, memandang orang-orang yang perlu diselamatkan, seperti itu. Dan dikatakan dikatakan di sini, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, ada orang berpakaian tapi Tuhan katakan dia telanjang. Artinya di sini belum diselamatkan ya, belum bertobat, belum minta ampun dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pengikut Kristus, kita bersyukur kita sudah minta pengampunan dosa ya, seperti itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita sebagai pengikutnya, kita imani
bahwa dosa kita diampuni waktu kita minta ampun. Di sini dikatakan dia kaya, tetapi sebetulnya dia melarat, malang, miskin dan buta dan telanjang. Mengapa dikatakan telanjang? Orang kaya tidak mungkin tidak pakai baju ya, pasti bajunya mewah-mewah. Tapi mengapa di sini firman Tuhan menegur dia, dikatakan dia telanjang? Karena tidak menjaga kekudusan hidup, dia belum diselamatkan atau sudah percaya tapi hidup dalam dosa. Ya, dosa-dosa yang persinahan, percabulan seperti itu ya. Sehingga dikatakan dia di sini dia telanjang. Jadi penting kita selalu mengenakan perlengkapan senjata rohani, kita terus menjaga kekudusan hidup kita ya di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah selamatkan kita karena kasih karunia-Nya, dan Tuhan mau kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia kita benar-benar menjaga kekudusan. Pengampunan yang Tuhan sudah berikan itu menguduskan hidup kita. Dosa kita diampuni karena darah Yesus, dan Tuhan mau kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, menjaga kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, itu kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Karena Tuhan yang kuduskan kita waktu kita datang minta ampun dosa, kekudusan itu harus kita jaga. Sehingga dikatakan, jangan sampai dikatakan kamu telanjang. Telanjang di sini artinya orang yang tidak menjaga kekudusan hidup, berkata diri benar tapi hidup dalam percabulan, persinahan, seperti itu, hidup dalam dosa. Berarti dia tidak mengenakan pakaian rohani seperti itu ya. Dia telanjang di hadapan Tuhan, dia telanjang. Mengapa? Artinya dia hidup tidak kudus seperti itu. Jadi penting menjaga kekudusan hidup di sini. Berikut ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi Tuhan mau hidup kita itu dimurnikan ya, melewati proses pemurnian, benar-benar dilepaskan dari keinginan daging, dari ikatan dosa, hawa nafsu daging itu, hawa nafsu duniawi, percabulan, persinahan, dilepaskan daripada itu. Tuhan mau di sini kita hidup itu benar-benar dimurnikan ya, seperti emas dimurnikan dengan api, dibakar supaya emas itu kinclong mengkilat ya. Tuhan mau kita dibersihkan seperti itu. Kita bertobat sungguh-sungguh agar hidup kita ini bersinar, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut di sini dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat lagi. Penting hidup kita dipenuhi oleh minyak, penting hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus ya, seperti itu. Kita dimurnikan seperti emas, kita dibersihkan, kita sungguh-sungguh bertobat ya dari segala kejahatan kita, agar kita itu pakaian putih di sini ini melambangkan kekudusan ya. Biarlah kita bertobat, minta ampun dosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang menguduskan kita, membenarkan kehidupan kita. Dan Roh Kudus, penting minta baptisan Roh Kudus, biar Roh Kudus menjamah hati kita, memenuhi kita, memulihkan kita, membersihkan kehidupan kita seperti itu ya. Dan sehingga di sini supaya kita dikatakan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Jadi mata kita ini perlu dijelikan ya, dibersihkan seperti itu supaya engkau dapat melihat lagi. Jadi penting Roh Kudus penuhi kehidupan kita, sehingga mata rohani kita ini menjadi terang, menjadi jernih. Kita bisa melayani Tuhan dengan belas kasihan, kita bisa berjalan dalam kebenaran terang daripada Kristus. Dikatakan ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan selalu berdiri di depan pintu hati kita. Dia mengetok pintu hati kita agar kita masuk dalam persekutuan intim dengan dia, duduk di kakinya, sehidangan dengan dia, maksudnya bersekutu dengan Tuhan, belajar dan membaca firman Tuhan. Di
disitulah kita akan mendapat makanan rohani, kita benar-benar dipuaskan hidup kita, roh kita ini dipuaskan, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berbicara waktu kita duduk di kakinya, kita membukakan pintu, kita bersekutu di dalam doa, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Dikatakan di sini, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi waktu Tuhan mengetuk pintu hati kita disuruh bertobat, kita harus bertobat. Waktu Tuhan mengetuk pintu hati kita, Tuhan mau kita masuk di dalam doa, kita membukakan ruang hati kita sebagai rumah kita ya, hati kita ini kita buka dan kita bersekutu intim dengan Tuhan. Di dalam doa kita membaca merenungkan firman Tuhan, disitulah kita menikmati makanan rohani ya, kita dibekali oleh Tuhan seperti itu. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi penting senantiasa selalu bersekutu intim dengan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa dipuaskan oleh Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan ya. Di sini firman, banyak orang kadang-kala Tuhan sudah ketuk pintu hati, ayo berdoa dari pagi, dari subuh Tuhan sudah ketuk, masih tidur nyenyak, Tuhan bangunkan, ayo bangun berdoa. Mengapa? Karena Tuhan mau kita buka pintu hati kita, buka rumah kita ya, hati kita, tubuh kita ini bait Allah ya, kita buka pintu. Tuhan mau kita bersekutu dengan Tuhan agar kita sehidangan dengan Tuhan ya, seperti itu. Dikatakan barang siapa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan pun mengetuk kita agar kita datang bersekutu berdoa, bersekutu intim dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita merenungkan firman Tuhan, di situ kita sehidangan dengan Tuhan ya, ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mengetuk pintu hati kita, di mana Tuhan selalu berbicara agar senantiasa kalau orang-orang ada dalam dosa, Tuhan itu sebetulnya sering mengetuk pintu untuk menyuruh bertobat ya, seperti itu. Ngapa Tuhan mau kita itu dikuduskan, dibenarkan agar kita bertobat dan bisa masuk surga ya, seperti itu. Tuhan tidak mau kehidupan manusia itu terseret oleh dunia. Berikut bagian terakhir di sini dikatakan ayat 21-22 dalam Wahyu pasal 2, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau kita menang, kita akan ada bersama-sama dengan Yesus ya di surga kekal. Kalau kita pun masih di bumi, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dan kita disertai oleh Tuhan, kita ada dalam kasih karunia-Nya. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan ya, seperti itu. Maksudnya kita menikmati persekutuan intim dengan Tuhan, dan kalau Tuhan sudah panggil kita ke surga kekal, kita menang bersama Tuhan, karena tujuan Tuhan bagaimana kita bisa masuk surga kekal, tentunya dengan kita percaya kepadanya dan kita terus setia hidup sesuai firman-Nya, mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Dan berikut di sini terus menjaga kekudusan hidup, dimurnikan ya, melewati proses itu harus tahan supaya kita dimurnikan, dibersihkan, harus bertobat sungguh-sungguh seperti itu. Memang kalau kita ditegur mau lepas dari dosa itu kayaknya ya kadang-kala orang dunia itu merasa berat ya, tapi percaya saja waktu sudah dilepaskan, bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, justru hidup kita ini menjadi ringan dan enak ya, seperti itu, tidak stres lagi. Dan berikut di sini dikatakan, ngapa? Karena kalau hidup dalam dosa, stres itu mencari dengan cara-cara dunia, mabuk ya, seperti itu, dunia malam ya, seperti itu hanya sementara, besok stres lagi, jadi hidup dalam lingkaran dosa ulang-ulang. Tapi Tuhan mau kita keluar dari situ dan bertobat ya, seperti itu. Dikatakan di sini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi penting hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus dan mengikuti keinginan Roh saja. Baca Galatia 5 ya, di situ ada keinginan daging, keinginan roh, biar kita tahu apa itu keinginan daging dan kita tinggalkan, kita matikan, dan biar kita
hidup oleh Roh, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, kita setia, taat melakukan perintah-perintah Tuhan ya, seperti itu, sehingga hidup kita memiliki sukacita yang penuh di hadapan Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini saya percaya akan memberkati kita, menuntun kita semakin dimurnikan, semakin hidup kita terus berada dalam rencana Tuhan, seperti itu ya. Biarlah kita dipulihkan, diubahkan, dan terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, syukur nama Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat bagian-bagian firman-Mu yang mengajari kami bagaimana penting dalam kehidupan ini. Benar-benar biar kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau dunia bagi kerajaan-Mu, menyatakan kasih-Mu. Oleh sebab itu, biarlah berkat-berkat yang kami dapatkan, kami pergunakan benar-benar itu bukan hanya untuk kebutuhan kami, tapi juga bagi kerajaan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan-Mu, menjadi orang-orang yang dipakai menjadi alat, sarana, saluran untuk kerajaan Allah. Demikian juga saat ini Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Jelikan mata hati rohani kami untuk bisa memandang sekeliling kami, memandang dengan belas kasih-Mu, memandang dengan cara pandang Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar senantiasa kami menjadi orang-orang yang suka berdoa dan merenungkan firman-Mu, selalu membukakan hati kami untuk selalu bersekutu intim dengan-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam doa-doa kami. Dan penuhilah kami terus dengan Roh Kudus. Roh Kudus kuasai pikiran hati hidupan kami dengan damai sejahtera sukacita-Mu, memerintah dalam pikiran hati hidupan kami, menuntun kami, dan senantiasa biar hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus kuasai pikiran hati hidupan kami, biar kami dipimpin oleh-Mu, digembalakan oleh-Mu, berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu, biar kami berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, meteraikan, ingatkan selalu, biar kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Pakailah setiap kami menjadi alat tangan-Mu yang masih ada dalam ikatan-ikatan dosa, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bebaskan, bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar sungguh-sungguh bertobat dan hidup takut akan Tuhan, memberi diri bagi kerajaan-Mu, melayani-Mu Tuhan, hidup dalam kekudusan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, mengucap syukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, shalom. Sampai di sini program dalam membawa kabar baik. Biarlah berita kabar baik ini, kita sebagai pengikut Kristus, kita semakin dikuatkan lewat firman Tuhan yang selalu kita renungkan. Selamat melayani, tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan, biar roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.